Ja ini dibaca panjang, itu penjelikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Selanjutnya kami tak henti-hentinya selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini mungkin ada yang sedang sakit atau sanak saudaranya mungkin ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga kita bisa menjadi seorang yang senantiasa bisa bersedekah setiap harinya. Kemudian dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa mempercepat agar lancar dalam membaca Al-Quran, cobalah beli mushaf Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini ya, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi isi di dalam Al-Quran yang kami pegang ini ya bisa dilihat pada gambar di samping itu. Jadi di dalam Al-Quran ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi ada tulisan huruf Arab yang disambung-sambung ya, yang seperti biasanya. Kemudian juga ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan Latinnya. Nah, kemudian juga ada kode tajwidnya dan juga ada terjemahannya. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, kita baca dulu tulisan Arab sambungnya. Ketika kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arab sambungnya, kita bisa baca tulisan Arab yang terpisah-pisahnya itu ya, huruf Arab yang terpisah-pisah. Kalau misalkan kita masih juga kebingungan, masih terbata-bata, baca dulu tulisan Latinnya, baru baca lagi tulisan Arabnya. Maka dengan kita latihan semacam itu ya, insyaallah akan lebih mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga di dalam video ini telah kami cantumkan ya beberapa Al-Quran yang lainnya ya, yang bisa dimiliki. Ada juga Al-Quran yang versi jumbo, tulisan besar ya, yang sangat cocok sekali untuk para lansia. Kemudian juga ada buku-buku tajwid yang telah kami cantumkan juga. Jadi ya minimal adalah di rumah gitu, buku tajwid sebagai pegangan supaya nanti kalau misalkan kita lupa bisa segera membuka dan mengingatnya kembali seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-55. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-55 ini. Karena kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi video tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya dengan pelan-pelan. Jadi nanti ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka insyaallah Bapak dan Ibu akan bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran.
Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sekarang mari sama-sama kita bahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wajah. Kenapa kok ja dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ja seperti itu? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran ada huruf ya sukun, kita lihat. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki baris dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu huruf-huruf mad itu untuk menunjukkan tanda panjang bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1, rumus 2 yang warna-warna hitam. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada, tampak, kelihatan dia, bisa kita lihat dari segi tulisan. Nah, kemudian nantinya di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf mad itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Supaya perkiraan kita tidak salah, maka perkiraannya itu diberi tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Jadi kalau pada mad tabi'i tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Nah, jadi ingat ya. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah jelmaan daripada huruf-huruf mad yang warna hitam. Sedangkan ja ini dibaca panjang itu penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah. Harokat fathah atau biasa disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Itu maksudnya sama saja, yakni fathah. Yang baris miring di atas itu. Kemudian di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik kan di rumus 3 tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi cara kita memahaminya dari awal yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif. Alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Kita baca Al-Quran nih, bertemu dengan alif. Ini alif nih. Ini alifnya tuh disambung dengan huruf jim. Tapi nanti ada huruf alif yang gak disambung, ada huruf alif yang disambung begitu. Maka kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya gitu. Yang terpenting ada alif. Alif. Jika sebelum alif, kalau sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita ketika kita menonton video ini. Sebelah kanan mana? Berarti sebelah sini. Ini ada alif.
sebelum alif di sini ada ini nih. Ada harokat fathah, tanda baca fathah nih baris satu miring. Dan yang memiliki tanda baca fathah ini adalah huruf jim ini. Adalah huruf ja ini nih, ja ini ya, ja. Huruf jim. Makanya huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sebenarnya ja kita baca panjang. Wajah dipanjangkan 2 harokat pada tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Waja'ilul ladzi. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, sekarang perhatikan huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk kan dia? Nah, maka ini huruf alifnya ini, huruf alif lam. Nah, tadi kan kami katakan huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping. Nah, sekarang huruf lamnya yang mana? Satunya huruf lamnya mana? Ini adanya cuma alif. Huruf lam yang satunya mana begitu. Nah, yang pertama untuk kita ketahui huruf syamsiyahnya yakni huruf lam ini, huruf lam yang ada tanda bacanya nih, ada harokatnya ini. Nah, huruf lam yang satunya mana begitu. Pertama huruf alifnya itu ini ya. Huruf alifnya itu nih. Alif di sini nih hamzah wasol ya. Jadi huruf alifnya tuh di sini ini alifnya ini ya. Alifnya ini. Kemudian huruf lam yang satunya mana gitu. Di sini ada huruf lam bertasydid. Huruf yang bertasydid itu kalau kita urai maka di situ ada 2 huruf. Jadi di sini ada huruf lam yang ini, kemudian ada huruf lam yang satunya lagi, baru huruf lam yang berharokat ini. Maka ini dari segi hukum dia alif lam syamsiyah begitu. Nah, kalau misalkan masih bingung diingat-ingat tuh kalau pada kalimat alladzi itu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Wa ja'ilul ladzi. Kenapa kok zi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya zi? Seperti itu. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan pula sekarang rumus 1 yang warna hitam. Nah, kami ulangi lagi cara menjelaskan rumus 1 warna hitam, cara kita memahaminya. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh. Di atas harokat kasroh di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran kita bertemu huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya tuh sama saja. Nah, kadang kan huruf sukun tuh disebut juga dengan huruf mati, itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat kasroh nih. Baris miring ini harokat kasroh namanya, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi kalau di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya di sini ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, sehingganya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Wa ja'ilul ladzina taba'u. Dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya Nah, sekarang perhatikan media gambar di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ dapat kita lihat ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal cara kita memahami rumus 2 warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun.
sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau baris dhammah atau tanda baca dhammah, atau maksudnya sama saja yakni dhammah. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw ada tanda sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Di sini huruf yang memiliki harokat dhammah adalah huruf ain, maka huruf ain yang dibaca panjang. Soalnya kita panjangkan 2 harokat pada tabi'i sesuai rumus 2 warna hitam. Waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzi. Di sini ada huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun sebelum waw sukun. Di sini ada baris fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Polanya, lihat, perhatikan polanya tuh ya. Ada waw sukun atau waw mati, sebelumnya ada baris fathah, yaitu huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Nih, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah. Ada waw sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah ya, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut ya. Fauqal ladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah, tadi sudah kami jelaskan ya di sini. Kemudian dzi dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Karena pasti Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok dzi dibaca panjang. Apa alasannya dzi dibaca panjang? Penjelasannya sama dengan di sini tadi nih. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Sama dengan ini. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada baris kasrah, sehingga huruf yang memiliki baris kasrah ini dibaca panjang. Sehingga dzi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Fauqal ladzina kafaru. Huruf ra memiliki harokat dhammah ini ya, sehingga huruf ra kita baca tebal, kita baca tafkhim. Kafaru. Kemudian ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Nah, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i, tapi dia berubah menjadi mad jaiz karena ada sesuatu yang menyebabkan perubahan itu terjadi kayak gitu. Nah, sekarang yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ru dibaca panjang? Kenapa kok ru dibaca panjang? Mad tabi'inya yang mana? Kenapa kok ru dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu. Untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita berusaha memaksa otak kita latihan lebih keras, berpikir lebih keras begitu, supaya kita bisa langsung memahaminya kayak gitu. Kenapa kok ru dibaca panjang? Masih ingat enggak Bapak Ibu? Penjelasannya sama dengan u. Kenapa kok u dibaca panjang? Sama, kenapa kok ru dibaca panjang? Kalau pada media gambar tadi itu letaknya di rumus 2 yang warna hitam. Kenapa kok ru dibaca panjang? Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah. Sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang nih, tanda baca dhammah nih. Sehingga ru dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Kemudian kalau ini mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimah, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu boleh dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, namun ada juga yang membaca mad jaiz itu dengan panjang 2 harokat. Jadi nanti kalau ada yang baca panjangnya itu 2 harokat mad jaiz, jangan disalahkan gitu ya. Nanti wah ini salah nih, jangan disalahkan karena memang ada yang membacanya dengan 2 harokat. Nah, kita baca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Kafaru ilah. Bagi yang belum tahu nanti akan bertanya-tanya, kok tadi ini dikatakan huruf hamzah, bukan ke ini huruf alif. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, memiliki baris, memiliki harokat. Ini huruf alif ada tanda bacanya kan ya nih, baris di bawah nih. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini.
Kemudian ila, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru pada dasarnya berarti rumus 3 yang warna hitam. Karena rumus 3 warna biru sudah diperhatikan ya. Kenapa kok la dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Ila yaumil qiyamah. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, masih ingat enggak Bapak Ibu? Apa ini? Namanya gitu. Sama dengan di atas ini tadi nih. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Kan tadi sudah kami tampilkan di atas deh. Nah, ini ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat fathah, maka berarti huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Kita baca luna, lembut. Yaumil qiyamah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf qaf. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf qaf termasuk kan salah satu daripada 14 huruf qamariyah itu, termasuk kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qaf, dikarenakan huruf qaf ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, karena cara membacanya dibaca dengan idhar qamari, lamnya lam qamariyah, cara membacanya dibaca idhar qamari. Jadi huruf lamnya itu dibaca jelas, dibaca terang. Nah, seterang bulan, nah, seterang qamar. Nah, diistilahkan seperti itu. Yaumil qiyamah. Kemudian ya dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Nah, kenapa kok ya dibaca panjang? Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu karena di atas huruf ya ada tanda ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, di sini kami jelaskan secara lebih lanjut sedikit ya, supaya nanti bisa langsung paham gitu. Karena kan tadi kan kami katakan tuh ya, rumus-rumus 3 yang warna biru itu pada mad tabi'i pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Berarti di sini huruf ya dibaca panjang. Kalau mad tabi'i itu ditulis dalam bentuk harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan, dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Bahwasanya di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah, dan huruf yang memiliki baris fathah itu adalah huruf ya, karena huruf ya yang dibaca panjang. Kalau misalkan masih bingung, perhatikan lembaran tulisan Al-Quran yang kami tampilkan itu. Di atasnya ada tulisan huruf Arab yang disambung-sambung, di bawahnya ada tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah. Nah, perhatikan yang kami kasih tanda panah itu. Nah, yang kami kasih tanda panah warna merah. Di situ jelas dapat kita lihat ya, ada huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf ya yang memiliki harokat fathah, sehingga huruf ya dibaca panjang. Kan tadi itu cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran ada huruf alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qiyamah. Ini kita baca qiyamah. Jangan dibaca kiamat, jangan juga dibaca qiyamati, jangan. Nah, dulu ketika kami belajar gitu ya, waktu masih awal-awal nian dulu gitu kan, ini sering kawan-kawan tuh bacanya kiamat gitu. Nah, batalin dibaca qiyamah. Bagaimana kaidahnya? Kenapa kok dibaca qiyamah? Kenapa kok nggak dibaca qiyamati? Kenapa kok nggak dibaca kiamat seperti itu? Di sini ada namanya huruf ta marbutah. Jadi tandanya huruf ta marbutah itu di atasnya huruf ta, ada titiknya 2 nih, huruf ta di atasnya. Di bawahnya huruf H. Di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf H. Jadi kaidah dalam kita membaca huruf ta marbutah, kalau misalnya kita berwaqaf, kita berhenti
tepat di huruf ta marbuthah, maka dia menjadi huruf H. Ini kita baca, berhenti kita di huruf ta marbuthah, maka kita baca qiyamah. Maka yang berfungsi huruf H yang di bawah ini menjadi huruf H dia, maka dibaca qiyamah. Nah, qiyamah. Tapi kalau misalkan kita wasolkan, kita tidak berwakaf di huruf ta marbuthah ini, kita sambung bacanya, kita teruskan, kita lanjutkan gitu ya. Maka yang dibaca huruf ta. Misalnya nih, yaumil qiyamati, dan langsung kita sambung, maka ti kita baca. Tapi kalau misalkan kita berwakaf di huruf ta marbuthah, maka dia menjadi huruf H. Maka ini kita baca qiyamah. Dan tandanya ta marbuthah, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf H, itu ta marbuthah. Kemudian kalau berwakaf dia jadi huruf H, maka ini kita baca qiyamah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya adalah wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Boleh apa gitu? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, maka terserah kita sebagai pembaca, itu terserah kita. Mau berwakaf, mau berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, silahkan. Kalau misalkan tidak berwakaf, ya tidak berhenti, kita wasolkan juga silahkan, boleh kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sampai di sini belajar pengajaran Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.